なんだろうが同じことだ。俺はヒーローの埼玉だ。Yo sobat kopla yang sudah tua masih senang nonton anime, ya kita lanjut bahas OPM ya yang sudah direvisi. Awal chapter memperlihatkan pahlawan yang panik karena melihat Tareyo hilang dari perahu karet. Lekimeng berkata, "Hei, siapapun yang masih bisa bergerak, ikutlah denganku. Kita harus ke tepian sekarang juga." Lalu Wakanma terkejut karena melihat ada mayat yang sedang mengambang di permukaan air. Di sini para pahlawan merasa iba ketika melihat mayat yang mengambang. Kuplak, Cuk. Karena ternyata ada warga sipil yang tak sempat mengungsi. Tapi setelah mereka dekati ternyata itu adalah pigat. Malah main air lagi mulutnya, koplak. Setelah itu scene berganti ke pertarungan Saitama dan Garo. Di sini tangan Garo sudah terlihat 4 ya. Garo yang punya tangan 4 pun lalu memukul Saitama bertubi-tubi. Garo sangat terkejut karena serangannya ditangkis dengan Shirota hanya dengan satu tangan. Garo yang melatih itu pun langsung emosi dong. Dan tiba-tiba aja Garo teringat dengan staf hotel yang berterima kasih padanya. Di sini Garo mulai kesal karena kejahatan absolutnya mulai goyah. Dan scene selanjutnya yang dimana Garo menahan tubuh Saitama dengan 2 tangannya, sedangkan tangan lainnya mengeluarkan tinju energi yang membuat gunung hancur, bahkan gelombang kejutnya sampai ke belahan bumi yang lain. Lalu sih memperlihatkan di belahan bumi yang lain ada pesawat dibocil-bocil ini sedang tamasya, dan para guru yang selamat berkat gelombang kejut dari pukulan Garo. Oke, panel berpindah ke Blaze ya, yang merasakan medan magnet dan gravitasi bumi menjadi tak beraturan. Bahkan distorsi spesial menciptakan lubang segel dimensi. Lalu Blaze sangat marah karena itu bisa merusak segel dimensinya dan kita harus memperbaikinya. Oh, ini yang jadi teman-temannya itu yang belum direvisi itu mungkin nggak muncul lagi ini guys. Oke, Tempur berganti ke Saitama yang memasang muka serius lalu menyerang Garo dengan pukulan yang bertubi agar bisa naik ke permukaan. Garo pun sudah putus asa karena semua serangannya gak berefek ke si butak Saitama. Lalu Garo teringat pertanyaan Sage Centipede yang akan menghancurkan tinju luar biasa yang diarahkan pada dewa. Dan Garo pun mengira tinjunya lah yang akan diarahkan dewa, tapi malah salah. Yang disangka, yang dimaksud mungkin adalah Saitama. Setelah Garo terpukul oleh Saitama sampai terbaring. Saitama sampai terbaring di atas permukaan air. Lalu Saitama menghampirinya dan Garo yang melihat Saitama, apa-apaan si gundul ini. Ini kekuatannya sungguh tidak masuk akal. Garo menganggap Saitama adalah perwujudan ketidakadilan yang membuatnya semakin emosi. Garo pun lalu memukul Saitama dengan kekuatan yang terbesar. Tapi percuma,
karena si Betak langsung memukulnya hingga terbang ke udara hingga armornya hancur. Garo semakin emosi dengan ketidakadilan. Ini kena mental nih Garo ini. Dan tiba-tiba muncul awan puting beliung. Ya kalau bahasa Surabaya ya entil muter. Lalu ada Gat yang mengatakan, aku mendengar apa yang kau bicarakan. Oh tadi Garo kan sempat ngomong ya kayaknya. Jadi Gat mendengarnya. Kayaknya saya Tamadun juga merasakan kehadiran Gat, tapi gak melihat mungkin ya. Anel berpindah ke pahlawan yang tenang karena semuanya masih selamat. Tapi Saikinger dan para pahlawan tiba-tiba melihat awan aneh yang sangat besar. Dan lalu di awan itu muncullah kaki besar yang berurat-urat. Bukan bakso aja ya, kaki berurat. Dan petir-petir yang menyambar para pahlawan. Para pahlawan pun bingung. Ada apa ini yang terjadi? Dan panel berikutnya ada satu kaki lagi. Oh yang kayak jalan gitu, berarti dua kaki ini sikat ini. Saitama yang melah diri pun sangat bingung. Oh betul kan, berarti Saitama tidak bisa melihat kaki. Jin kembali lagi ke Garo yang sepertinya terangkat dan dekat dengan kaki Gat ya kayak. Garo ini mau dikasih kekuatan. Lalu Shin memperlihatkan di alam bawah sadarnya. Sepertinya ada yang manggil. Lalu Garo berkata, siapa kau? Dan Gat berkata bahwa keinginanmu sekarang berada di ambang kehancuran di tangan pahlawan. Lalu Garo berkata, diam kau. Apakah dia ingin terbunuh? Dan Garo pun belum tahu yang bicara itu adalah Gat. Lalu Gat pun berkata, kalau ada satu tinju yang bisa mengalahkan tinju milik Saitama. Garo pun masih bingung dengan perkataan Gat ini. Garo jadi marah dan menunjukkan, tunjukkan wajahmu. Gat di sini ingin membantu Garo yang kalah dengan Saitama. Lalu Garo membuka matanya dan melihat gurunya Silverfang. Nah, ini seperti kayak Tatsumaki. Gat yang berubah jadi gurunya pun berkata, tidak ada guru yang tega melihat muridnya dipukuli. Lalu si Frank pun mengeluarkan tangannya. Garo yang putus asa pun menyambut uluran tangan Gat yang berubah jadi Silverfang. Dan kayaknya Garo pun dapat kekuatan dari Gat ini. Bakal epic parah ini. Lalu Shin ke Saitama yang melihat langit dan mengatakan kalau sesuatu akan datang. Dan tiba-tiba muncul Garo yang sudah dalam wujud manusianya. Saitama bingung melihat Garo yang sudah ganti kostum. Si Betak ini memang. Lalu Saitama melihat dengan menyipitkan matanya dan berkata, wih, ada apa dengan wajahmu? Karena ada sesuatu yang berbeda. Lalu wajah Garo diperlihatkan dengan sempurna, seperti diselimuti alam semesta. Panel berpindah ke pahlawan yang lalu Gat atau Garo pun berbicara. Sesuatu pukulan yang mampu melawan Gat adalah the fist of God. Tipe tak bingung karena Garo ngomong gak jelas tuh. Lalu Garo pun mulai menggunakan tinju air pemecah batu.
Dan panel terakhir memperlihatkan Garo dalam mode, woi ini mode tertinggi ini kayak Cosmic Fear mode, woi bakal epic parah ini. Jadi gak sabar ini. Gimana kelanjutannya? Oke, itu saja untuk chapter kali ini. Terima kasih sudah menonton, karena ini video pertama saya ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ya maklum ya, masih baru. Oke, sampai jumpa lagi. Salam koplak-koplak, sayonara.